Setelah sempat beberapa kali di autol melulu, akhirnya lumer juga nih cuy. Baru 5 menit mengajukan dan langsung di ACC. Dan untuk jam pengajuannya ntar gua akan kasih tahu. Dan untuk di aplikasi ini nggak usah memakai data busuk, data fake, dan data dokumen lainnya. Cukup dengan KTP dan rekening pribadi bisa langsung lumer. Dan untuk pencairannya juga sangat cepat. Lumayan bisa buat beli jajan dan juga beli gorengan. Dan bisa untuk perawatan. Siapa saja bisa mengajukan, mau pemula, mau pelajar, mau mahasiswa, ataupun orang dewasa, semuanya bisa ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya? Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman itu adalah 600.000 ya. Nah, dan untuk yang masuk di sini adalah 600.000 juga yang cairnya cuy. Nah, di sini gue mengajukan perdana itu adalah di angka 1.500.000. Namun, ketika di autol itu gue turunin lagi limitnya ke 1 juta rupiah, dan gua turunin terus sampai mentok di 600. Ini adalah yang paling dasar ya teman-teman. Nah, dan di sini juga nggak langsung ACC. Ternyata setelah gua ngajuin satu kali di 600.000 itu juga masih di autol ya. Dan alhamdulillah setelah itu gua langsung coba nunggu beberapa jam, terus ajukan lagi, dan ternyata langsung bisa ya cuy. Nah, di aplikasi ini untuk status pencairannya jangan kalian cek di aplikasinya ya. Cek di rekening kalian ataupun m-banking kalian, karena ini agak telat ya, dan kadang sih malah juga lebih cepat untuk pemberitahuan di sini tetapi uangnya belum masuk. Nah, makanya saran gua patokannya di rekening kalian. Jadi buat yang mempunyai m-banking itu ya tinggal kalian cek aja. Yang susahnya tuh kalau kita nggak punya m-banking ya cuy, harus bolak-balik ke ATM untuk mengeceknya. Nah, makanya kalau misalkan kalian udah mendapatkan notifikasi bahwa di ACC ya, itu tinggal tunggu-tunggu aja sih ya cuy. Dan pastinya semua handphone bisa mengajukan di aplikasi ini, dan ntar gua akan bagikan tips untuk pengajuan di aplikasi ini ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Klik Kami. Dan untuk aplikasi Klik Kami ini kata beberapa orang itu banyak banget saudaranya ya. Gue juga memang gak asing dengan aplikasi ini, soalnya dulu waktu pinjol masih banyak banget yang ilegal, itu banyak banget aplikasi pinjol ilegal dengan kode OTP Klik Kami ya. Nah, namun gua nggak tahu apakah mereka itu seatap dari aplikasinya atau gimana. Dan mungkin kalian yang tahu saudara dari aplikasi Klik Kami ini bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing juga. Dan mungkin kita bisa gaskan juga kalau ada saudara dari aplikasi ini ya, biar bisa cuan lagi ya cuy, dan bisa langsung di ACC. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya.
Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Klik Kami, pinjaman uang dana kredit cepat online yang dideveloperi oleh PT Harapan Fintech Indonesia. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan kalau kalian yang pengen download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Namun kalau kalian masih bingung cara downloadnya, bisa langsung masuk ke Google Play Store saja, tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya, tulis, dan langsung ajukan deh cuy. Untuk downloadnya juga ya cepat banget. Dan di aplikasinya sudah berizin kalau gua nggak salah ya. Dan ya nggak usah ragukan lagi, soalnya juga nggak bakalan sebar data aja. Nah, di aplikasi ini dia jumlah downloadnya memang masih kecil banget, nggak sampai 1.500.000, karena memang aplikasi ini kalau dibandingkan dengan aplikasi pinjol KP, kemudian aplikasi lainnya, itu memang masih kecil cuy ya, dibandingkan aplikasi pinjol-pinjol legal lainnya ya. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini ratingnya 4,8 itu dengan ulasan 31.000 ulasan. Dan di sini kalau kita lihat dari brosur aplikasinya lumayan menarik ya. Di sini katanya aman dan terpercaya, berizin dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya perlindungan data terjaga. Ini peminjaman tertinggi 10 juta rupiah. Kemudian pelunasan yang mudah, banyak metode pembayaran dan lain-lain. Untuk prosesnya cepat, verifikasi hanya sedalam 10 sampai dengan 30 menit. Ntar kita akan bahas juga untuk pengisiannya ya, siapa tahu bisa masuk. Dan selanjutnya di sini buat kalian yang masih pemula ataupun baru pertama kali meminjam, pastinya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini agar kalian paham benar dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian sebelum kalian mengajukan di aplikasi ini. Karena ya banyak banget aplikasi pinjol di luar sana yang menawarkan bunga rendah ataupun pencairan yang tinggi dan lain-lain. Namun kalau untuk pencairan yang cepat ya di aplikasi ini, walaupun memang harus mengajukan beberapa kali kalau untuk pengguna baru ya, karena memang rentan banget untuk di auto, namun nggak masalah, ajukan lagi, pokoknya ajukan terus ya. Nah, dan untuk customer service-nya ini cukup aktif ya, ini kalian bisa lihat di sini. Dan oke, selanjutnya di sini kita langsung masuk ke tentang aplikasinya. Di sini dia pinjaman uang cash online mulai dari 400.000 hingga dengan 10 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman 91 hari hingga dengan 365 hari. Biaya bunga rendahnya maksimal 24% per tahun. Kemudian di sini untuk aplikasinya sudah legal OJK. Itu di sini ada nomor registrasinya juga per 21 April 2021. Dan di aplikasi ini kalian bisa lihat untuk penggunanya itu bisa untuk umur 18 tahun. Jadi buat yang masih 18 tahun pastinya sudah bisa mengajukan. Dan dia menggunakan ICO 27001 untuk di aplikasinya. Jadi data kalian nggak bakalan disebar dan ya aman lah ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada email, website, Instagram, nomor CS. Nah, saran gue kalau kalian menunggu pencairan terus nggak masuk-masuk, itu langsung kalian hubungi nomor customer service-nya ya, biar bisa langsung diproses ya. Nah, untuk aplikasinya dirilis udah lama banget, 21 Mei 2020. Kemudian di sini ada izin aplikasinya. Pastinya kalau di aplikasi pinjol itu hanya 3 akses saja ini yang wajib kalian berikan izin ya, seperti kamera, lokasi, mikrofon. Di luar dari 3 ini itu bisa dipertanyakan status legalitasnya. Dan rata-rata kalau pinjol ilegal itu biasanya meminta kontak, log panggilan, kemudian media, email, dan lain-lain ya. Nah, kalau ini udah aman ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya nggak usah berlama-lama ya, kita ke aplikasinya saja. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Klik Kami, rekan masyarakat Indonesia. Dan di sini tampilannya memang nggak beda jauh dengan beberapa aplikasi pinjol ilegal yang ada dulunya. Namun gue nggak tahu apakah aplikasi yang dulu gue pernah ngajuin itu masih ada atau gimana ya teman-teman. Dan di sini pinjaman tertingginya itu 2 juta rupiah saja dulu untuk pengguna baru ya. Nah, makanya saran gue kalau misalkan kalian mengajukan di aplikasi ini itu ajukan di limit paling tinggi terlebih dahulu. Nanti jika misalkan di auto kalian turunin sampai mentok ya teman-teman. Nah, di sini kalian sebelum mengajukan isi terlebih dahulu tujuan peminjamannya. Ini tujuan peminjamannya yang wajib juga nih cuy kalian ketahui, karena yang banyak di ACC yaitu adalah untuk peminjaman modal usaha dan juga untuk lain-lainnya. Lain-lainnya ini nanti kalian akan isikan tentang apa ya, apakah kebutuhan sehari-hari ataupun ingin mencari pekerjaan dan lain-lain. Namun yang paling gampang ya adalah modal usaha, karena memang aplikasi ini berfokus dia ke peminjaman modal, peminjaman khusus UMKM ya. Nah, di sini kalian baca perjanjian layanan dan privasinya satu persatu, pastikan kalian paham benar ya.
selanjutnya di sini kita langsung pergi ke peminjaman ya. Nah, untuk pengisiannya seperti ini ya cuy. Nah, ada informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto, dan informasi bank ya. Nah, untuk di aplikasi ini kita harus masukin dulu informasi pribadi, namun di sini untuk memasukin foto KTP-nya di awal ya. Jadi gua nggak bisa lanjut ke beberapa step selanjutnya karena harus menggunakan data pribadi dan juga KTP pribadi ya. Namun di sini gua akan coba bahas satu persatu dari informasi pribadi. Untuk informasi pribadinya di sini kita untuk contoh gambarnya seperti ini, namun dia nggak jelas banget. Nah, makanya kalau misalkan kalian ingin mengetahui tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP ataupun mungkin kalian yang sering di autol, bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP ataupun verifikasi wajah. Itu gua udah jabarin lengkap banget ya. Dan di sini ada nama lengkapnya, NIK. Nah, untuk NIK ini nggak bisa digonik cuy untuk di aplikasi ini. Jadi buat yang bertanya, bang kok nggak bisa di ACC ya kalau digonik? Ya emang nggak bisa cuy, karena ini bukan pinjol ilegal ya. Dan pastinya untuk nicknya ini kalian perhatikan dengan saksama pada bagian nomor tahun lahir kalian ya. Di situ kan nanti ada tahun lahir kalian dan juga tanggal lahir kalian. Itu wajib sama dengan yang kalian isikan di dengan yang ada di foto KTP ya teman-teman. Nah, jangan sampai salah. Kemudian untuk umurnya juga ya, jangan sampai salah karena ini nanti akan disinkronkan dengan nik kalian dan juga foto KTP kalian yang ada di sini. Kemudian untuk pendidikannya kalian bisa isikan pendidikannya apa, misalkan SMA, kemudian pekerjaan apa. Di sini kalian bisa pilih karyawan swasta, wira swasta, dan lain-lain. Yang paling banyak di ACC sih kalau misalkan kalian isikan di awal alasan meminjam untuk modal usaha, yaitu sebagai wira swasta ya, karena memang sinkron ya. Nah, selanjutnya di sini alamat sesuai KK. Untuk alamat sesuai KK ini itu nggak masalah, berbeda dengan alamat lengkap domisili ya. Yang penting ada kolom untuk domisili. Misalkan di sini alamat sesuai KK itu adalah di Jakarta, kemudian alamat lengkap domisili di Bandung. Nah, itu nggak masalah cuy. Yang jadi masalah kalau misalkan kalian mengajukan di aplikasi pinjol, terus ada alamat sesuai KK yang dimintai, namun nggak ada alamat domisili. Terus kalian isikan alamat domisili. Nah, itu yang salah cuy, karena yang patokannya di sini adalah dengan foto KTP ataupun alamat di foto KTP. Kalaupun kalian tinggalnya berbeda, cek dulu aplikasinya apakah ada kolom untuk domisili atau enggak ya. Nah, selanjutnya nanti kalian tekan langkah berikutnya dan di sini kalian akan diarahkan untuk informasi tambahan. Untuk informasi tambahan ini mencakup data pekerjaan, penerimaan gaji, kemudian kemudian tempat bekerja kalian dan lain-lain. Nah, nanti setelah itu di sini akan ada sertifikasi foto ya. Nah, untuk sertifikasi foto ini kan akan dimintai untuk beberapa dokumen. Saran gue sih kalau memang kalian nggak punya dokumen ya nggak usah diisikan. Namun kalau punya lebih baik diisikan. Akan tetapi kalau misalkan kalian mau pengisian dokumen yang mudah, yaitu bisa dengan foto tempat bekerja kalian, ataupun foto kalian sedang bekerja, ataupun kalian foto sedang menggunakan seragam kerja, ataupun mungkin foto ID card kalian ya. Nah, yang paling gampang biasanya adalah foto tempat bekerja. Namun foto tempat bekerja itu harus kalian lengkapi dengan pelang nama dari tempat bekerja kalian ya. Jangan kalian hanya foto tempatnya namun nggak ada pelang namanya. Nah, itu yang bisa membuat kalian di auto ataupun bisa di ACC tapi peminjamannya kecil banget ya. Nah, selanjutnya di sini ada informasi bank. Saran gue sih kalau kalian mau cepat pencairannya, masukin bank BRI ataupun bank BNI. Selain kedua bank yang gue bilang tadi, itu masih agak lama ya, dan kadang bisa beberapa hari untuk peninjauannya ya. Nah, oke, sedikit tips dari gue, jika kalian mengajukan di aplikasi ini, pastikan jangan ajukan di subuh hari. Soalnya nggak bisa ya cuy, dia wajib di jam kerja dan juga di hari kerja. Kalau kalian mengajukan di sore hari, itu pencairannya biasanya akan dilanjutkan di hari berikutnya. Apalagi kalau misalkan kalian mengajukan di hari Jumat kemudian di ACC-nya di sore hari, itu kadang nanti di hari Senin cuy. Dan gue juga nggak tahu kalau di aplikasi ini apakah tetap bisa mengajukan di hari Minggu atau enggak ya. Dan pastinya kalau kalian sudah selesai dicairkan di aplikasi ini, kalau misalkan punya uang ataupun mau niat merawat, langsung aja bayarkan cuy, jangan menunggu jatuh tempo ataupun sudah lewat ya, soalnya itu nggak bakalan bisa untuk perawatan ya, dan nanti kalian akan bisa jadi didatangi oleh DC-nya. Namun DC-nya ini ya
bisa dibilang kata orang-orang cukup sedikit ya, dan nggak semua lokasi ada DC dari aplikasi ini ya. Ya mungkin daerah Jabodetabek atau gimana ya.